Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dan mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebang Sentralan dengan tema Menghitung dan Menentukan Jumlah Uang Beredar dengan dosen pengampu Ibu Citra Mulyasari. Nama kelompok 1. Vina Setianingsih dengan NIM 126402201057. 2. Ida Fitriani dengan NIM 126402201060. 3. Aziz Iza dengan NIM 126402202082. Dan yang keempat, Selin Faradila dengan NIM 126402202084. Poin-poin materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian permintaan uang menurut klasik. Yang kedua, menghitung permintaan uang menurut Ricardo, Irving, Fisher, dan Marshall. Yang ketiga, pengertian permintaan uang menurut Keynes. Yang keempat, perhitungan permintaan uang untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Yang kelima, pengertian kuantitas modern. Yang keenam, pengertian teori Keynes modern dengan pendekatan inventory dan keseimbangan portofolio. Yang pertama, pengertian permintaan uang menurut klasik. Teori klasik adalah teori yang berhubungan dengan penawaran dan permintaan uang dan interaksi antara keduanya. Dalam teori ini, fokusnya adalah hubungan antara jumlah uang beredar dan nilai uang atau tingkat harga. Hubungan antara kedua variabel melalui konsep teoritis permintaan uang. Perubahan jumlah uang beredar atau penawaran uang berinteraksi dengan permintaan uang berikutnya akan menentukan nilai uang. Yang kedua, menghitung permintaan uang menurut Ricardo, Irving, Fisher, dan Marshall. 1. Teori kuantitas sederhana atau David Ricardo. Masalah ini uang dipecahkan oleh Ricardo, yaitu dengan hubungan lurus antara jumlah uang dengan harga suatu barang. Ricardo menyimpulkan bahwa hubungan antara jumlah uang dengan nilai uang memiliki hubungan yang terbalik. Apabila pendapat dari Ricardo dihubungkan dengan harga, hal tersebut dapat dinyatakan bahwa ketika jumlah dari uang naik 2 kali lipat, maka harga juga akan naik 2 kali lipat dan sebaliknya. Teori ini disebutkan dengan rumus M sama dengan K dikali P, atau P sama dengan 1 per K kali M, di mana M sama dengan jumlah beredar, uang yang beredar, P tingkat harga, dan K merupakan faktor proporsional yang konstan. 2. Transaction equation atau Irving Fisher. Irving Fisher menyatakan nilai uang ditentukan oleh 3 faktor, yaitu 1. Jumlah uang beredar atau yang dilambangkan dengan M. 2. Cepatnya peredaran uang atau yang dilambangkan dengan V. 3. Jumlah barang yang diperdagangkan atau volume barang yang diperdagangkan dengan dilambangkan T. Berikut ada rumus Fisher. Transaction equation adalah MV sama dengan PT atau P sama dengan MV per T. 3. Teori permintaan Alfred Marshall. Teori permintaan menurut Alfred Marshall dari kelompok Cambridge berbeda dengan pandangan menurut Fisher. Mereka mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memegang uang adalah tingkat bunga, jumlah kekayaan, prediksi tingkat bunga di masa yang akan datang, dan juga tingkat harga. Dalam jangka pendek, faktor-faktor tersebut sifatnya konstan. Permintaan uang seseorang secara normal akan berubah secara proporsional sesuai dengan tingkat pendapatan. Secara matematis sederhana, teori Marshall dapat ditulis sebagai berikut. MD sama dengan KY, di mana MD permintaan uang, K sama dengan konstanta yang menunjukkan persentase jumlah uang tunai yang dipegang dalam pendapatan, sedangkan Y pendapatan nasional. 3. Pengertian permintaan uang menurut Keynes. Teori uang yang dikemukakan oleh Keynes merupakan teori yang dapat dikatakan bersumber dari teori yang dikemukakan oleh Cambridge. Tetapi, pada teori Keynes mengemukakan sesuatu perbedaan dengan teori moneter tradisi klasik. Perbedaan ini pada penekanan fungsi uang yang lain, yaitu sebagai penyimpanan nilai atau strong of value, dan bukan hanya sebagai alat tukar atau means of
Cheng. Kemudian teori ini dikenal sebagai teori liquidity preference. Dalam teori ini, J.M. Keynes membedakan 3 motif alasan orang memegang uang berdasarkan psychological law of consumer behavior. 4. Perhitungan permintaan uang untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Motif transaksi dan berjaga-jaga. Motif transaksi dan berjaga-jaga dapat dijelaskan oleh alasan seseorang memegang uang guna memenuhi dan melancarkan transaksi yang dilakukan. Dan tujuan permintaan uang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Motif berjaga-jaga dalam permintaan uang. Motif ini merupakan permintaan akan uang untuk menghadapi keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dari hal tersebut, maka seseorang akan memperoleh manfaat dari memegang uang karena uang bersifat liquid yang dapat ditukarkan dengan mudah dengan barang lain. Motif spekulasi. Sesuai dengan motif tersebut, seseorang memilih memegang uang untuk tujuan memperoleh keuntungan. Teori Cambridge mengatakan bahwa ketidaktentuan di masa depan dan faktor harapan dapat mempengaruhi permintaan akan uang dari si pemilik kekayaan. Namun, sayangnya pada teori ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan uang tidak dibakukan ke dalam teori moneter. Poin kelima, pengertian kuantitas modern. Teori permintaan akan uang yang dikemukakan oleh Friedman menganggap bahwa seseorang akan memutuskan kekayaan yang dimilikinya, termasuk uang tunai, berdasarkan dari perbandingan manfaat yang akan orang tersebut peroleh. Penghasilan dalam bentuk in natural atau penghasilan dalam bentuk uang ataupun utility. Selera dari seseorang tersebut dan jumlah kekayaan yang dimilikinya. Poin 6. Pengertian teori Keynes modern dengan pendekatan inventory dan keseimbangan portofolio. Permintaan akan uang di masyarakat seperti halnya permintaan terhadap persediaan yang setiap saat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi, untuk mengelola dibutuhkan biaya. Maka dari itu dibutuhkan jumlah persediaan yang optimum. Permintaan uang untuk tujuan transaksi memiliki manfaat, tetapi memegang uang juga ada biaya tersendiri, yaitu 1. Biaya transaksi yang dikeluarkan dari penukaran antara obligasi dan uang tunai. 2. Opportunity cost dari uang yang dipegang, yaitu tingkat bunga dari obligasi. Optimalisasi dalam penentuan uang kas atau persediaan yang dapat meminimumkan biaya dapat dijelaskan sebagai berikut. Terdapat implikasi dari teori ini yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat bunga berpengaruh terhadap permintaan uang sebagai tujuan dari transaksi karena seseorang dalam memegang uang dapat opportunity cost. Yang kedua, dalam penggunaan uang terdapat economy of scale, artinya jika ada kenaikan pendapatan yang diperoleh, maka presentasi kenaikan uang yang diperoleh lebih kecil daripada kenaikan transaksinya. Yang ketiga, permintaan akan uang sebagai bentuk dari tujuan transaksi tergantung dengan tingkat bunga yang ada serta biaya dari perantara. Yang keempat, teknologi yang terus berkembang dapat mengakibatkan semakin turunnya ongkos atau biaya dari transaksi dan mengakibatkan pada turunnya uang kas yang dipegang oleh seseorang. Yang kelima, motif permintaan uang di masyarakat untuk berjaga-jaga ini muncul dikarenakan adanya ketidakpastian dari pendapatan yang diperoleh dengan pengeluaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.